Pemirsa, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Salah satunya yaitu dengan membekali pendidikan yang terbaik, tentunya yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, kita akan membahas seputar menyiapkan masa depan anak bersama Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Oke, berbicara mengenai yang harus disiapkan orang tua untuk masa depan anaknya, kiranya apa saja ya Pak? Ya, untuk masa depan anak seperti tadi yang Chandra sampaikan, seharusnya yang paling penting adalah pendidikan. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa menyiapkan dana pendidikan untuk kelangsungan pendidikan anak kita sampai tahap apa yang kita inginkan. Oke, berbicara mengenai pendidikan tentu ini biayanya tidak sedikit ya Pak ya, apalagi kalau kita lihat inflasi terus-menerus setiap tahunnya. Betul. Menyiapkannya yang sebaiknya seperti apa? Nah, dana pendidikan itu bisa kita dapatkan dari berbagai hal ya. Yang pertama misalnya kita bisa dapatkan dari beasiswa. Cuma kan tidak semua siswa akan dapat beasiswa. Ya kan, biasanya hanya di top 10 atau beberapa orang lah dari siswa-siswa itu yang dapat beasiswa. Ya. Bisa juga kita dapatkan dana dari pinjaman. Ini sih tidak kita inginkan. Kita bisa minjam dari keluarga dan sebagainya ataupun dari bank. Bisa juga kita dapatkan dana dari menjual aset yang dimiliki. Untuk dana pendidikan buat anak kita bisa jual tanah, kita bisa jual rumah atau aset, kelebihan aset yang kita miliki. Selain itu, kalau orang tuanya nabung, bisa juga ngambil dari tabungannya. Ya. Tapi cara yang sekarang dianggap salah satu cukup efektif yaitu adalah dengan memberikan program pendidikan melalui asuransi jiwa yang biasa kita sebut program asuransi dana pendidikan. Bisa diberikan contoh konkretnya barangkali Pak? Contoh misalnya gini, untuk saat sekarang dengan hanya menyisihkan sekitar 100.000 ya, 100 atau 100.000 plus per hari, itu kita sudah dapat pertanggungan sampai 130 juta ataupun lebih. Nah, dari 130 juta coverage di program asuransi pendidikan itu sekian persen, ya contoh kalau misalnya di Manulife ada yang 20% akan keluar pada saat anak berusia masuk SD, SMP dan seterusnya, itu tergantung jenjangnya, itu diatur program dana pendidikan. Ada juga program asuransi yang tidak memberikan jenjang seperti itu. Kenapa? Karena biasa ada orang tua yang merasa SD SMP-nya saya masih sanggup lah biayain. Nanti pada saat dia SMA dan pendidikan yang lebih tinggi, baru saya butuh dana yang lebih besar. Ya. Program asuransi dana pendidikan itu dapat mengcover hal seperti itu. Nah, jika pemirsa tertarik ini Pak, yang harus diperhatikan saat akan membeli asuransi pendidikan apa ya Pak? Yang paling pertama yang tadi, berapa dana yang kita inginkan tersedia untuk biaya pendidikan anak. Yang mesti diingat bahwa adanya inflasi pendidikan. Inflasi pendidikan di Indonesia cukup tinggi karena kalau inflasi ekonomi biasa hanya 1 digit, inflasi pendidikan sampai di angka 2 digit, sekitar 20%. Sehingga kenaikan biaya pendidikan itu amat sangat terasa di Indonesia. Oke, kalau begitu berapa besar dana premi yang sebaiknya disiapkan oleh para orang tua ya? Nah, kembali lagi, berapa yang mereka harapkan, anaknya ingin disekolahkan di mana. Jadi mereka melakukan survei mengenai kalau anak saya usia SMP, sekolahnya di SMP X misalnya, atau SMA nantinya pengen di SMA tertentu, berapa biayanya sekarang. Kemudian kita kalkulasi berapa tahun ke depan dengan inflasi seperti ini, berapa biaya yang akan dibutuhkan. Karena asuransi pendidikan juga memberikan proteksi bukan hanya biaya pendidikannya, tetapi jika orang tua dari anak tersebut meninggal, dalam hal ini si tertanggungnya meninggal, proteksinya tetap akan berjalan. Dana pendidikan tetap akan dibayarkan kepada si anak tadi. Jadi meskipun orang tuanya tidak ada lagi, dana pendidikan akan dibayarkan sesuai dengan apa yang dijanjikan di polis. Jadi masa pendidikan dia paling tidak terjamin ya Pak ya? Oke, bagaimana tapi kita bisa yakin bahwa manfaat itu akan mencukupi kebutuhan pendidikan anak kita kelak ya Pak? Itu perhitungannya harus detail pastinya. Iya betul, perhitungannya harus detail. Cuma ada juga sekarang kendala, misalnya saya pengen anak saya dengan biaya sekian, biaya tertentu yang cukup besar, anggaplah misalnya 200 atau 500 juta. Tapi kalau saya biayai sekarang, angkanya terlalu besar untuk premi. Saya nggak sanggup untuk melakukan itu. Untuk itu kita dalam bentuk, kita apapun yang kita sanggupi sekarang, itu dulu yang kita cover. Nantinya pun bisa ditambah ya Pak ya? Nantinya perlu, kalau ada dana, kelebihan dana kita bisa tambahkan. Oh, baik Pak Irsan, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh